Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngaisa Hartati, moderator 1, kelompok 2. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. 1. Wardah Salsabila Rafli. 2. Yeti Mulyati. 3. Elizabeth Cynthia Artika. 4. Hairun Nisa Syifa Amelia. 5. Munanisa Rifda Nabila. 6. Mei Alma Indira. 7. Zahrotul Oktavia Ivana. 8. Ngaisa Hartati, yaitu saya sendiri. 9. Indah Kusuma Wardani. 10. Paskalina Florida. 11. Tirawani Manurun. 12. Anggiar Puspita Wardani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila di era reformasi. Sebelum mempelajari tentang kedudukan Pancasila di era reformasi, maka terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari reformasi itu sendiri. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah perubahan atau perbaruan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik di bidang sosial, politik, agama, yang ada di dalam suatu masyarakat maupun negara. Adapun beberapa syarat yang hendaknya dipatuhi agar dapat diberlakukannya sebuah reformasi, yaitu antara lain: A. Terjadinya berbagai penyimpangan. Misalnya, banyak sekali terjadinya pelanggaran hak warga negara. B. Berdasarkan pada sebuah kerangka struktural tertentu. C. Gerakan reformasi bertujuan demi mengembalikannya pada sebuah dasar maupun sistem dan prinsip demokrasi. D. Reformasi diberlakukan untuk sebuah tujuan perbaruan kondisi maupun keadaan yang dianggap lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu E. Reformasi diberlakukan dengan berdasarkan pada moral dan etika yang berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menjelaskan mengenai era reformasi yang dimulai dari pergantian Presiden Soeharto ke B.J. Habibie yang awalnya berperan sebagai wakil presiden. Nah, kemudian dari kepemimpinan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mereformasi atau melakukan pembaruan dari segala bentuk tatanan pemerintahan terdahulu. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh beliau atau B.J. Habibie pada masa itu adalah: yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, mereformasi bidang politik. Yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan yang menyatakan pendapat di muka umum. Yang kelima, menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI. Yang keenam, mereformasi bidang hukum. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. B. Tujuan reformasi. Yang pertama, perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengatur kembali struktur ketatanegaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal perjuangan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, memulai perbaikan di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Yang keempat, menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Misalnya, banyaknya kasus KKN, kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan undang-undang, juga penyelewengan dalam kasus yang lain. Di sini saya akan menjelaskan slide kelima tentang peran Pancasila dalam reformasi. Pokok-pokok dalam sebuah reformasi adalah menjaga serta memelihara
segala sesuatu yang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu, dan untuk memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang, di samping terus berusaha melakukan pembaharuan guna menjawab tantangan di era globalisasi. Dalam pelaksanaannya, kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi yang mana masih perlu dipertahankan dan harus diperbaiki demi mengurangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat. 1. Gerakan reformasi. Nilai-nilai luhur Pancasila yang pada dasarnya merupakan sumber nilai, dasar moral, dan pedoman etika bagi negara dan aparat sebagai pelaksana negara. Hal tersebut berguna menjadi alat legitimasi politik guna memuluskan segala macam tindakan maupun kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila yang pada kenyataannya tindakan maupun kebijakan tersebut diketahui sangat bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembaruan di segala segi bidang utamanya pada bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan secara menyeluruh. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia ialah pada saat rakyat menuntut mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan pemerintahannya kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Hubungan reformasi dan Pancasila. Pada kenyataannya, reformasi telah salah diartikan oleh bangsa Indonesia, karena pada saat ini banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan gerakan reformasi, padahal sebenarnya gerakan tersebut sangat jauh dan tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Agar dalam melaksanakan gerakan reformasi tetap sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya, masyarakat harus mengetahui serta paham betul mengenai pengertian dari sebuah reformasi itu sendiri. Menurut Riswanda, reformasi secara harfiah mempunyai sebuah makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, dan menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Pancasila sebagai dasar reformasi. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara yang juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia pada pelaksanaannya di masa Orde Lama mengalami penyimpangan makna yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sedang pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai hegemoni politik oleh penguasa. Karenanya, gerakan reformasi harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang memiliki cita-cita dan ideologi yang luhur, agar tidak timbul sikap maupun tindakan anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dan hancurnya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Reformasi dalam paradigma Pancasila, yaitu sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau lebih jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya antara lain bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hukum, dan bidang kehidupan antar umat beragama yang memahami asal mula Pancasila. Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila yang tentunya tidak meninggalkan adab dan nilai-nilai pendidikan karakter. Penerapan Pancasila di era reformasi. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Sebab utamanya sudah umum kita ketahui karena regimen Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.
Kesimpulannya adalah, yang pertama, Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah, sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa. Mereka menganggap bahwa negara kita telah dilanda krisis, baik krisis di bidang ekonomi, politik, maupun kepemimpinan. Reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan, serta menata ke arah yang lebih baik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan mengandung arti bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi kerangka berpikir dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara. Demikianlah hasil presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga hasil presentasi dengan tema Kedudukan Pancasila di Era Reformasi bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata serta penjelasan yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Saya, Anggiar Puspita, selaku moderator kedua, akan membuka sesi pertanyaan. Pada sesi ini, saya akan membuka 3 sesi pertanyaan kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.